Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini ibu-ibu masih ikhlas menginfakkan waktunya. Mudah-mudahan istiqomah. Minimal doa kita, ibu jangan meninggal dulu sebelum ini selesai dibahas. Minimal ya. Kalau bisa bertahan 30 tahun ke depan. Kalau ibu sekarang 40 berarti 70. Kalau saya berarti sudah 82, itu 30 tahun ke depan. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita salah satu asbab Allah takdirkan kita masuk surga. Karena yang kita bahas ini sangat penting dan harus kita ketahui. Kenapa? Karena semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertanyaan saya, apa cita-cita Bunda sebenarnya? Target hidup Bunda itu apa? Ibu dari PKB apa kira-kira? Apa target ibu? Rumah 4, mobil 3, suami ganteng, anak berhasil, atau apa? Masuk surga. Ibu? Subhanallah, berarti ibu sudah ngerti agama. Memang target orang beriman itu, ciri-ciri orang yang beriman itu targetnya memang masuk surga. Itu digiring Allah di surat 3:185. Jawaban ibu sudah benar sekali. Jadi sukses dalam pandangan Islam apa? Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Itulah ciri-ciri orang sukses. Al-Quran surat 3:185. Langsung. Mic-nya ada satu lagi? Belum bisa ya? Ya silakan Bunda, siapa yang duluan gak apa-apa. Bisa Pak, satu lagi Pak. Surat 3:185. Kasih tolong Mas A. Beliau ini orang Jawa Barat, Bu. Udah nikah antum? Belum? Ya tolong Bu, kalau anak ibu tolong biasa kasih. Ya. Ya kasih sama ibu. Terserah ibu ya. Surat 3:185. Target hidup umat Islam dan orang beriman adalah tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Stop. Coba lihat Bunda itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa ayat pertama? Coba lihat betapa Allah ingin menggiring kita. Dimulai dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti maut. Karena kematian atau al-maut memotong cita-cita, memberhentikan angan-angan, memisahkan dari harta, menghilangkan cinta. Betul? Cinta terakhir dari anak dan suami ibu di hari kematian ibu adalah semakin kencang menginjak-injak tanah kuburan dari atas agar kuburan ibu tidak dibongkar binatang buas. Luar biasa loh hinanya kita pada hari ini. Pada hari itu kita tidak ada punya harga diri. Satu, maaf, busana kita ditelanjangi, kita dibungkuskan kapan yang paling termurah, kita dimasukkan ke lubang, kemudian ditimbun orang, kemudian kita ditinggalkan sendiri. Makanya kalau ibu sedikit agak lalai, sedikit ada rasa sombong karena cantik, karena kaya, karena muda, putus buang itu dengan kata al-maut. Astagfirullah, di hari kematianku aku diinjak oleh orang yang paling kucintai. Adikku, suamiku, anakku, ponakanku menginjakku dari atas. Betapa hinanya aku pada hari itu. Subhanallah. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sewaktu-waktu kami sangat merasa jauh dari engkau. Kadang kami merasa dekat. Bagaimana agar kami stabil, tidak fluktuatif? Kata Rasulullah ada 3. Pertama, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ibu cari teman yang akrab,
tidak suka ngerumpi, senang sedekah, rajin mengaji, mencintai suami, memuliakan orang tua dan mertua. Subhanallah, ibu surga insyaallah. Yang kedua kata Rasulullah, banyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran insya Allah kita dilembutkan oleh Allah hati kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 78 ayat itu bunda. 31 ayat diulang. Dimulai dari ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Kalau kita baca itu tengah malam, demi Allah menangis. Ibu habis subuh, jam tengah 3, jam 4 selesai subuh, setengah jam menjelang masuk subuh, berhenti tahajud, berhenti berdoa, baca itu ulang-ulang 78 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Kalau ibu belum juga bisa menangis, ada masalah bu, something wrong, ada masalah dengan kolbi kita. Karena pada saat itu suami mungkin sedang tidur, anak pulas, kendaraan yang lewat tidak ada, keheningan luar biasa. Pada hari itu, pada jam itu, pada saat itu, gemetar kita bu baca itu. Makanya disunnahkan baca Quran yang bulan di luar Ramadan itu di malam hari, pada bulan di Ramadan itu di siang hari. Malam hari berdoa dan berzikir, di siang hari membaca Al-Quran. Kalau 11 bulan di luar Ramadan, yang paling afdal baca Quran di malam hari. Itu dalilnya surat 73 ayat 6. Nanti kita baca pun. Teruskan aja dulu itu. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Betul. Ibu jangan menuntut banyak sekarang. Ibu pasti sakit ketika Ahok diancam 1,5 tahun atau 1 tahun. Itu pun percobaan. Ibu mungkin tersinggung hukum dipermainkan membela satu orang ini. Jangan kecil hati, keadilan memang bukan di dunia, tapi di akhirat. Innallaha khairul makirin. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Boleh mereka menipu kita. Boleh oknum pejabat negara mempermainkan hukum. Tapi ada padang mahsyar. Menangislah bunda. Tunjukkan kami keadilan ya Allah. Menangislah. Ya. Memang keadilan itu bukan di dunia, di akhirat. Di dunia itu hukum bisa dibeli. Orang mungkin bisa dihubungi. Jaksa mungkin bisa ditelepon. Di padang mahsyar nggak ada yang bisa kita telepon. Insya Allah ya. Terus ayat itu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Tuh. Jadi kalau tanya orang target hidup mama apa sih kata anak? Insya Allah sorga nak. Mama berapa lama lagi lah hidup? Mama sudah 45. Kalau 60 tahun 15 tahun lagi dipanggil loh nak. Demi Allah. Seperti saya. Paling tua saya 200-300 tahun sudah meninggal. Betul ya? Paling tua. Bisa ibu duluan. Saya belakangan. Atau saya belakangan ibu duluan. Gak ada masalah. Ya. Subhanallah. Pada saat itu lidah kita keluh. Ibu pernah nggak menghadapi orang sakaratul maut? Saya menghadapi sudah 2, ibu dan ayah saya. Ternyata dinginnya tubuh itu bergeser ke atas mulai dari telapak kaki. Apa itu? Awas nak ya. Ini peserta nggak disuransikan, tolong dijaga. Bergeser dari kaki, betis, paha sampai ke atas kerongkongan sampai kelihatan bayang-bayang malaikat maut kata Rasulullah. Taubat kita masih diterima loh, subhanallah. Meskipun membawa pasir dosa sebanyak pasir di pantai. Seorang pelacur pernah menggoda saya di taman. Taman itu depan masjid, karena saya pengurus masjid di taman di masjid itu. Saya duduk di sana. Digodain otomatis manggil saya om. Kan nggak mungkin bos. Om godain kita dong kan kira-kira gitu. Saya dengar dulu ceritanya obrolannya. Sudah capek dia menggoda saya baru ngomong. Mohon maaf ya, setelah melakukan itu apa tidak merasa takut dosa? Itu dia om. Jadi takut? Iya. Ternyata di nurani maaf seorang pelacur pun masih takut dosa. Tapi ada 2 faktor. Pertama faktor keilmuan dan keimanan. Faktor kedua faktor ekonomi. Maaf, ada yang saya wawancarai pelacur itu. Saya punya adik banyak, orang tua saya tidak kerja, sawah tidak punya di kampung om. Membiayai mereka, sementara kerja nggak dapat.
Di situ saya miris dan sedih, subhanallah. Ampuni wanita ini ya Allah. Dia melacur karena kondisi terpaksa. Cita-citanya bagus, tapi jalannya menyimpang. Benar Bu, kalau menghadapi itu saya sering menangis. Ampuni wanita ini ya Allah. Dia melakukan itu demi cita-citanya membantu ibu dan adiknya. Walaupun caranya haram. Faktor keimanan, faktor keadaan, faktor ekonomi. Makanya kita tidak boleh menjas orang ya Bu. Boleh jadi di hari kematiannya dia bertobat. Duluan masuk surga dari orang yang beriman. Karena kesungguhnya tobat itu. Ingat kisah pelacur kan Bu. Pulang ke orang tuanya sudah tidak diterima. Pulang ke tetangga tidak boleh masuk. Pulang ke kampung dia ditolak. Allah giring dia ke masjid. Luar biasa sayangnya Allah. Sampai di masjid bertobat, tersungkur bersujud di depan Allah. Habis bersujud, tobatnya terima Allah, dia pun meninggal. Ternyata dia masuk surga. Subhanallah. Jadi kita nggak boleh menjas orang. Melihat orang jahat, wanita tidak berhijab, sholatnya jarang. Jangan sampai kita katakan terlalu ibu, jangan. Boleh jadi karena kondisi. Boleh jadi faktor keimanan dan wawasan. Subhanallah. Jadi setelah pelacur itu ngomong menceritakan segala macam. Maaf ya Mbak, saya bilang. Sebanyak pasir di pantai membawa dosa. Mbak melacur 20 tahun. Kalau bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Insya Allah diterima Allah. Syaratnya satu, meninggalkan perbuatan itu. Kedua, menjauhinya. Ketiga, membencinya. Yang keempat, mengimbangi dengan kebaikan. Ada orang menjauhi, maaf, tapi tidak membenci. Maaf, masih bersahabat dengan pelacur. Berpotensi kita kembali. Makanya saya katakan Bunda, rokok itu pintu gerbang narkoba, pacaran pintu gerbang zina, keluar malam pintu gerbang kejahatan, nikah beda agama pintu gerbang murtad. Saya bilang 40 tahun pun kamu melacur, kalau sekarang kamu bertobat insya Allah diterima Allah. Tapi sungguh-sungguh, benar Om? Iya insya Allah dijamin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian apa yang terjadi Bunda? Subhanallah. Sekian bulan kemudian dia ada nongkrong di taman. Apakah menunggu saya? Nggak tahu. Apa dia bilang? Om tolong ajari saya sholat tahajud. Berarti kan sholat fardu sudah lulus dan lolos. Jarang orang tahajud kalau sholat fardunya jarang. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin orang mengerja sunnah. Fardu saja yang wajib dia tinggalkan. Di situ ada di benak saya. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, memberikan petunjuk kepada beliau. Jadi Bunda juga begitu ya. Kalau ketemu saudara, adik, ponakan, ipar belum berhijab, jangan jauhi, jangan adili dia. Ini peluang dakwah kita. Tantangan sekaligus peluang. Ketika dia berhasil bertobat, dia beribadah sampai meninggal, maaf, pahalanya mengalir sama kita loh Bunda. Orang tidak berhijab, Bunda nasihati, Allah takdirkan diberikan petunjuk dia berhijab. Sampai mati dia berhijab, pahalanya mengalir sempurna kepada ibu yang mengajak berhijab. Tanpa mengurangi pahala pelaku. Subhanallah. Sama dengan ini. Bunda pernah ngajak satu orang ikut pengajian. Sampai sekarang konsisten, istiqomah ikut mengaji kita. Selama dia mengaji sampai meninggal, pahalanya mengalir sempurna sama ibu. Makanya setiap hari ajaklah orang kepada kebaikan. Itu tabungan kita. Kalau ibu deposito 3M punya suami, belum tentu menguntungkan di hari kematian Bunda. Tapi ini mengalir sama kita. Mengajari anak, memberitahu suami, menasihati mertua, menelpon teman akrab, membujuk saudara yang belum berhijab. Jangan judge dia, jangan adili dia. Karena kita bukan pengadilan. Dan ibu bukan hakim. Ibu bukan hakim kan? Jangan adili dia, ajak, bujuk, doakan. Ya Allah, seperti saya lah. Kalau keluarga masih ada Nasrani, ya Allah, berikan petunjuk ya Allah kepada saudaraku Nasrani. Seperti bagaimana Engkau berikan petunjuk kepada Umar bin Khattab. Berikan hidayah ya Allah kepada Ahok dan Haritanu, agar mereka menjadi pejuang Islam yang istiqomah di negeri ini. Kita rame-rame mendoakannya Bu. Berikan hidayah ya Allah kepada Ahok dan Haritanu. Kalau mereka ini dua Islam, luar biasa insya Allah kekuatan membangun Islam. Mereka kaya, terkenal, apalagi Haritanu. Dia punya perusahaan, punya uang, punya media, punya massa, punya partai Bunda. Kalau sempat Haritanu masuk Islam, Masya Allah. Mau ya? Sertakan nama mereka dalam doa kita. Allah belum kabulkan, kita sudah dapat pahala.
Allah kabulkan, dapat pahala juga loh. Atas izin Allah doa kita dikabulkan Allah. Haritanu dengan Ahok masuk Islam. Saya kalau dialog dengan pendeta begitu Bu, begitu berangkat dari rumah, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Jangan permalukan aku di depan orang kafir. Setiap saya dialog dengan pendeta pastor, jangan permalukan hamba ya Allah depan kafir. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Hampir semua Bunda, saya dialog dengan Nasrani, hampir semua masuk Islam. Subhanallah. Bukan saya yang hebat, karena Allah yang berikan petunjuk. Karena berikan petunjuk bukan kita. Berhasil kita jangan bangga, gagal jangan kecewa. Karena hak prerogatif petunjuk hanya Allah. Rasul saja pun tidak bisa memberikan petunjuk. Tugas Rasul apa Bu? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu. Tugas kita juga itu. Kenapa kita menggiring manusia kepada Allah? Allah pencipta. Ya. Allah Maha memelihara. Itu yang harus kita pastikan. Kalau dia mencipta dan memelihara, jangan takut sama orang, takutlah kepada Allah karena Maha pemelihara. Udah? Oke, teruskan ayat itu. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Wa mal hayatud dunya. Kehidupan dunia hanyalah mata'ul ghurur. Betul ya? Mata'ul ghurur. Kenapa disebut memperdaya Bunda? Hari ini ada jual mobil baru, besok pagi masih ada jual lebih baru. Hari ini ada hijab yang bagus dari si Sesa, besok muncul lagi hijab baru dari mereka. Betul ya? Saya sambil promosi ini. Subhan, daripada ibu beli hijab dari tempat lain mendingan sama beliau. Mudah-mudahan saya dapat komisi insya Allah ya. Semua perusahaan muslim saya promosikan. Seperti Tip Top itu, saya udah bertemu dengan pemiliknya. Di mana-mana saya bilang, sahabatku kita belanja ke Tip Top yuk rame-rame. Pemiliknya orang Bukit Tinggi, infak, zakat dan sodakoh. Kita dapat barang, dapat pahala. Kenapa? Membantu saudara seiman. Apalagi Romangun ada. Tolong paksakan Bunda, saya saja dari Bekasi kadang. Istri saya sengaja belanja, kondisi hamil tua bawa mobil belanja ke Tip Top loh. Saya bilang belanja ke sana ya. Pemiliknya muslim, mereka infak, zakat, sedekah. Sementara di luar ini kalau ibu belanja, tahu nggak? Sisa uang ibu yang 50, 75, 48 rupiah. Ternyata dari seluruh keuntungan mereka dari sisa belanja kita yang tidak dikembalikan itu, per hari 38 miliar per hari. Udah dihitung Bunda. Ya, saya ulangi ya. Dari mereka, ibu tahu maksud saya ya, supermarket yang bukan kita punya, tahu kan? Nggak usah sebut lah, ini media. Ternyata setelah dihitung Bunda, sisa yang 78 rupiah, 69 rupiah, 105 rupiah yang ibu ikhlas sedekah tadi untuk membangun rumah ibadah mereka. Per hari 38 miliar. Kali setahun tolong kalkulator kalikan, biar kita buktikan dulu berapa triliun. Ibu sendiri dulu. 38 miliar kali 360 hari. Satu orang cukup. Ketemu nggak angkanya nanti itu? Nggak kelihatan ya? 1 triliun lebih. Hah? Iyalah Bu. Iya kan 1 triliun lebih kan? 1 triliun berapa ribu rumah ibadah bisa mereka bangun? Makanya rumah ibadah mereka nggak ada terbengkalai. 1 triliun lebih hasil sisa belanja orang Islam di Indonesia. Betapa luar biasa efektifnya kalau kita kompak dan bersatu bisa mengumpulkan uang seperti itu. Saya dengar kabar Tip Top itu per bulan mereka bisa sekian puluh juta sedekah dari sisa uang kita itu. 50, 35 rupiah, 25 rupiah. Sebulan saya dengar sampai 35 juta mereka berinfak dari uang kita. Luar biasa loh. Dapat pahala nggak kita Bu? Karena uang kita. Mereka dapat pahala nggak? Dapat pahala karena menyalurkan. Makanya Ibu di Rawamangun saya anjurkan, beranjalah ke sana. Ibu dapat barang dan dapat pahala. Setiap bulan Ibu mau dapat pahala dari sana. Subhanallah. Ibu tahu nggak di Medan sekarang? Sejak 212 ya. Sekarang Bu, Pemda Medan Provinsi Sumatera Utara setiap ada seminar, acara nasional segala macam, itu mengambil barang, minuman, makanan, kue, perabotan, tempat, semuanya yang punya dari orang muslim. Betul. Di Medan itu ada 6 sekarang hotel syariah.
Saya terharu kalau nelpon, Assalamualaikum Hotel Anu, ada yang bisa kita bantu Pak? Tidak ada minuman, tidak ada diskotik, tidak ada bir, tidak ada babi, tidak ada bule, tidak ada siapa-siapa. Yang ada orang Muslim. Kalau masuk ke sana, saya lihat dari mana Pak? Pekanbaru. Dari mana Aceh? Dari mana? Dari Malaysia. Ada 6 hotel syariah di Medan itu. Jadi kita masuk aman. Coba kita hotel berbintang non syariah. Maaf, lantai 17 saya nginap, lantai 18 berzina. Lantai 14 minuman keras. Lantai 19 makan pakai bistik babi. Betul kan? Tidak ada diskotik, tidak ada minuman keras. Makanya saya ke kota-kota seperti ke Solo. Ada hotel muslim murah cuma 400.000 itu Bu. Di Jalan Selamat Riyadi sebelah kiri jalan. Pekanbaru saya hotel syariah, di Medan hotel syariah. Kalau di Jakarta hotel Sofian itu. Hotel syariah insya Allah. Gembirakan, penuhi hotel-hotel muslim itu Bu. Bisa? Insya nginap kita di hotel dapat pahala, belanja Tanah Abang sama orang Padang dapat pahala, belanja di TikTok dapat pahala, semua aktivitas ibu pahala. Enak kan Bu? Pakai hijab pahala, kenapa? Bantu si Sesa. Nggak ada uang kredit, dia kasih kredit 10%. Saya aja dikasih gratis, walaupun sekali setahun barangkali. Itu alhamdulillah, subhanallah. Jadi untuk masuk surga itu jalannya banyak dan panjang Bu. Ibu belanja di warung muslim dapat pahala, insya Allah surga. Ibu mukena beli sajadah di tempat orang muslim, ibu dapat pahala, ibu dapat sajadah. Saya makan tahu nggak ibu? Kalau nggak simpang raya sederhana. Mana pernah saya makan di luar? Maaf, KFC, McD, Hoko Bento, saya nggak pernah. Tahu kan? Nggak pernah. Jadi kalau kami makan-makan datang mertua mau makan-makan mau puasa. Kemana? Restoran sederhana ya nak? Iya ayah. Jadi terdoktrin anak saya itu. Kemarin pernah masuk di Plaza di Grand Indonesia Bu. Saya ngisi kajian di sana. Anak saya mendadak lapar. Ada salah satu toko yang jual makanan. Tahu nggak? Anak saya kelas 4 baru. Ya beli itu dong. Ayah nggak tahu nak halal atau tidak. Dikejarnya pramuniaga. Kelas 4 SD beraninya anak saya. Mbak mohon maaf. Ini makanan yang dijual sini sudah ada sertifikat halalnya enggak Mbak? Saya terdiam. Maaf dek belum ada. Makasih ya Mbak, dia tinggalkan. Kenapa nak? Kamu ada apa nanya sama dia? Nanya sertifikat halal ayah. Katanya enggak ada. Kan? Enggak ada kan nak? Enggak usah ya. Nanti bercampur babi. Kelas 4. Karena doktrin saya begitu, dimanapun kita makan nak, selektif. Beli baju koko tempat orang muslim, beli mukena tempat orang muslim, makan restoran orang muslim, beli majalah muslim. Ibu tahu nggak? Setiap hari mengalir pahala kita loh Bu. Karena company orang muslim, muslim company yang kita bantu itu, warung Padang yang kita bantu, si Sesa yang kita bantu, TikTok kita bantu. Cuma kasih diskon aja Mbak ya sama mereka ya. Kalau di sana 3,8 di sini 2,8, kasih 1 juta lah. Kita hitung-hitung udahlah. Untungnya jangan terlalu besar tapi lakunya banyak. Mau lebaran bawa aja nanti barang 30, saya promosikan di sini. Diskon 45% ya. Biar untung kecil tapi laku banyak. Kalau luar boleh lah jual 4-5 juta nggak apa-apa. Di sini kita kasih diskon. Karena suami ibu kan gajinya paling berapa? Paling 200-300 juta sebulan, betul ya? Subhanallah. Ya. Saya lihat di Medan Bu, pembukaan si Sesa itu, Masya Allah. Ada yang mengambil 30 pasang. Iya, berarti udah berapa Bu? Udah 120 sampai 130 juta loh. Itulah di Medan. Jadi dulu orang malu berhijab. Sekarang ide mereka bagus itu. Karena Indonesia ini mau tak mau gengsi itu ada. Satu brand image yang sudah berkualitas, orang tidak lihat harga. Contoh restoran, orang bangga makan sekali makan 14,5 juta. Kawan saya satu meja Bu 14,5 juta karena ada brand image. Bangga, oh saya makan di Kuningan, restorannya di lantai 36. Kalau gempa meninggal duluan gitu. Iya, ini contoh-contoh saja gitu ya. Artinya apa? Umat Islam Indonesia alhamdulillah pangsa pasarnya sudah jelas. High classnya ada hijab high class. Yang menengah ada. Yang 10.000 tiga ada. Artinya orang yang berhijab terwakili dengan harga sebatas kemampuan ekonomi. Ini bagus ini. Mereka membaca pasar itu. Itulah orang kreatif itu.
kreatif, inovatif, konstruktif. Apalagi hijabnya syar'i. Seandainya tidak syar'i mahal, saya nggak mau promosikan itu. Saya senangnya karena di syar'inya. Karena orang kaya itu biar kaya raya tapi syar'i itu lebih enak daripada miskin hijabnya diikat di leher, betul? Kayak orang mau bunuh diri. Saya promosi itu kenapa? Karena syar'i aja, Bu. Seandainya tidak syar'i nggak bakalan. Berapa banyak artis meminta saya, Bu, pembimbingan haji di travel, tapi masih jauh dari syar'i, masih banyak bidah dan syirik. Saya menolak. Honornya besar loh. Sekali berangkat 30 juta. Betul, Bu. Saya di travel mereka oknum-oknum di luar sana. Tapi setelah saya pelajari brosurnya, pakai surat mahram, saya nggak mau. Mahram itu tidak pakai surat. Mahram itu suami, adik kandung, abang kandung, mertua, orang tua. Kalau dimahramkan itu bukan disuratkan, itu bukan mahram. Mahram itu dari Allah, bukan dari surat. Orang-orang salafi dia mahramnya nggak pakai surat. Betul, suaminya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, paman kandungnya, pak lek kandungnya, itu yang boleh berangkat haji. Kalau nggak ada tidak wajib haji, walaupun uang ibu 16 miliar. Makanya saya menolak. Kalau saya terima, Bu, masya Allah. Travel orang kaya itu minta saya jadi pembimbing haji. Travel artis minta saya. Bayangkan 2 kali sebulan saja saya berangkat, udah 60 juta loh. Kalau mau berangkat saya pembimbing mereka itu. Nggak perlu saya ngisi kajian di sini. Ngumpul sekian-sekian ya, baru terkumpul. Betul. Tapi karena tidak syar'i saya menolak. Resikonya saya di padang mahsyar loh. Jadi saya anjurkan Bunda semua beraktivitas ikut syariah lah. Berhijab, hijab syar'i, makan syar'i, jangan makan berdiri, minum jangan tangan kiri, makan jangan berlebihan, cari yang halal. Betul, Bun. Orang Medan itu streng masalah makanan. Saya makan goreng saja di gorengan orang non muslim, saya kelaparan pulang ke Medan. Rumah adik saya terkunci, saya sudah lapar, restoran tidak ada dekat rumah karena di komplek. Saya lihat berapa meter ada jual gorengan, pisang kepok segede-gede. Saya beli 2 biji, kepok Medan kan gede-gede, ya, 2 biji udah kenyang, Bu. Habis saya makan, belum habis, abang makan gorengan dari mana, katanya, dari situ. Kenapa abang beli? Karisten itu, katanya. Iya, padahal gorengan, Bu, nggak bercampur minyak apa-apa. Saking begitu strengnya orang Medan. Beda dengan di Solo, jamu, rupanya apa? Anjing, tongseng anjing. Ibu hati-hati ke Solo loh. Kalau dibilang jamu itu berarti tongseng anjing itu, Bu. Iya betul, di Solo hati-hati. Abang saya kejebak, sudah habis 1 kepala anjing baru tahu dia. Keluar dari restoran, abang saya cerita ini. Abang sepupu keluar dari restoran, orang kaget lihat wajahnya, wajah-wajah Islam ya. Mohon maaf Pak, kata orang di pinggir. Bapak muslim? Iya, itu tongseng anjing Pak, katanya. Kalau di Medan terbuka, Bu. Sedia babi panggang karo, sedia babi panggang ini, sedia babi panggang. Restoran muslim Padang, restoran muslim Mandailing, restoran muslim Aceh. Ibu siapa yang pernah ke Medan? Udah pernah ya? Kan begitu di Medan kan? Kalau Kristen langsung aja terbuka mereka, babi panggang karo. Subhanallah gitu. Hati-hati Ibu ke Solo ya. Kalau Ibu dengar jamu itu anjing itu. Asu, Ibu tahu asu? Endase asu dipangan gitu loh. Begitu habis makan asu jadi asu. Terus ayat itu Bunda. Kita teruskan, sekarang kita lihat bagaimana Allah menstir kita umat Islam, menjelaskan bahwa umat Islam targetnya adalah sorga. Iya. Sepakat? Yang mengatakan itu siapa? Allah kan. Jadi kalau ibu tanya sama anak, nak, sukses dalam pandangan Allah apa nak? Jawabnya apa? Masuk sorga ma. Itulah anak yang sukses. Kalau batasan di dunia apa? Kunci sukses anak ibu. Di hari kematian mama nak, kamu imam jenazah. Di hari kematian kamu husnul khotimah. Kamu sorga insya Allah. Jadi ibu jangan mau jenazah ibu dipegang orang lain. Tapi gimana tahu sudah meninggal ya. Makanya bikin surat wasiat Bunda. Demi Allah nak, penyakit mama semakin parah. Di hari kematian mama, tolong yang mensolatkan mama, imam jenazah memasukkan ke kubur, menampung di liang lahat kamu ya nak. Itulah bakti kamu terhadap mama. Semoga Allah bukan hati kamu ya nak menjadi imam jenazah mama. Dari mama Hajjah Fatimah Singa di Gelonggo Ishak. Begitu ibu meninggal, anak-anak buka wasiat.
4 orang anak ibu laki-laki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama meninggal mas. Ini ada surat wasiat. Mas, kita 4 laki-laki mas. Siapa yang bertugas imam jenazah? Nggak harus yang tertua. Kami 4 laki-laki bu, saya anak paling kecil. Waktu ayah saya meninggal, saya tamat SMA. Saya imam jenazah. Saya laki-laki paling kecil. Yang lain nggak berani. Ya sudah, saya bilang saya. Memandikan kita pangku. Udah, imam jenazah siapa? Membawa jenazah siapa? Yang menampung di bawah siapa? Semua anak-anak. Luar biasa bunda. Jadi bunda bisa lakukan terhadap anak bunda itu. Udah mulai batuk-batuk. Udah mulai batuk nggak? Udah, bikin surat wasiat. Bikin surat wasiat. Ini penting karena apa? Agar anak-anak klop. Ya? Oke, kedua. Bulan kemarin sampai halaman berapa kita? 6 ya? Sampai mana bu? Istiqomah. Yang pertama istiqomah. Udah? Bawahnya sudah? Yang 4, memperbanyak mengingatkan, memperbanyak mengingat mati. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati janjinya, memperbanyak mengingat mati, yaitu tadi peringatan kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian halaman ke-7 bersikap benar, jujur. Bunda, salah satu kelompok dosa besar selain berzina, syirik, durhaka, mencuri adalah berdusta. Meskipun dusta itu canda, hukumnya dosa besar. Maaf, seperti kawan-kawan kita pelawak. Kan sering kan dusta diselipkan dalam lawakan itu membuat orang tertawa. Dosa besar. Dusta itu dibikin lawak juga, lelucon, itu masuk kelompok dosa besar. Contohnya, saya kenal dengan bapak kok sudah lama, di mana? Lupa ya. Pak Ibu bercanda. Itu dosa besar. Urutan dosa besar, 1 syirik, 2 durhaka, 3 zina, 4 mencuri, 5 lari dari medan perang. Itu urutan dosa-dosa besar. Terbesar apa? Syirik, musyrik. Makanya surat 31 ayat 13, Luqman berikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Apa contohnya bunda? Tangan gatal, jangan-jangan mau dapat rezeki. Padahal karena kurapan. Elang di atas rumah, jangan-jangan mbah mau meninggal di Jogja, Wonogiri, Kulon Progo. Kalaupun memang Allah takdirkan bersamaan, setiap ibu mendengar kakaknya burung gagak, burung apa yang sering bunyi gitu, burung gagak di atas rumah, cenderung memang meninggal, tapi jangan percaya bahwa itu penyebab meninggal. Jangan percaya suara seolah-olah menyebabkan meninggal. Hukumnya syirik. Oh, kalau gigi copot meninggal, saya nggak ada mimpi copot, ibu saya meninggal juga kok. Itu bahasa-bahasa orang syirik, musyrik. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Oh, mata berkedip, mau nangis. Maaf, orang Sunda misalnya, sebagian, tidak semua. Ulah duduk di dia atuh mah, ulah beli jarum malam. Pamali. Dulu pamali kenapa? Karena dulu dokter belum ada, listrik belum nyala, deposito 0. Jadi kalau pakai jarum malam luka, dokternya kemana? Jadi dipakailah bahasa pamali. Ulah duduk di dia tuh mah pamali, ulah makan di muka pintu pamali. Padahal kenapa bu? Enggak enak sama tetangga. Tetangga kadang enggak makan, kita makan depan pintu. Cuma bahasa orang tua kita tuh pakai bahasa yang agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Ulah di dia tuh teh pamali, ulah makan di dia. Ulah beli jarum, ulah makan ini pamali. Padahal sebenarnya tujuannya positif, caranya jatuh ke syirik. Mereka enggak paham karena Ustadz belum menyampaikan waktu itu. Ya, kalau orang Jawa apa? Oraelo, ojo mangkat dari Solo Sopaing, engkau kecelakaan dan Cipularang. Ustazah Ita itu meninggal kan? Kawan saya ngisi kajian itu di Pondok Indah, saya masih ingat teriakannya itu. Usianya masih muda, pengacara itu kan, SHMH. Satu keluarga lagi meninggal, suami istri plus anak 1 kan. Subhanallah, masya Allah. Ya, semoga Allah melapangkan kuburnya ya. Sedang semangat-semangatnya berdakwah mau ke Brebes kemarin itu ya. Mengisi saya baru di Pondok Indah sama beliau itu. Ustazah Ita itu menabrak tronton truk dari belakang.
suami, anaknya meninggal bertiga. Kita doakan mudah-mudahan anak yang tersisa satu orang dilimpahkan kesabaran ya. Saya prihatin juga Bu, kenapa bisa stres berkepanjangan kalau kurang iman, apalagi dia baru masuk Islam kan. Subhanallah. Kita tinggalkan Bunda. Yang kedua, halaman 7. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Siapa ini? Orang yang mati syahid Bunda. Orang yang mati syahid itu, syahid akhirat, bisa membawa keluarganya 70 orang masuk surga. Subhanallah. Jadi kalau ada keluarga dekat ibu meninggal mati syahid di Poso, di Ambon, di Palestina, di jalur Gaza, insya Allah besok bisa membawa saudara terdekat 70 orang masuk surga, memberikan syafaat atas izin Allah. Kalau di sana syahid itu dikejar orang kalau ada peluangnya, karena begitu mereka seolah-olah sudah mengendus bau surga. Kalau kita kan orang tua ibu meninggal di Mekah, di Madinah malah menangis. Mereka alhamdulillah terpilih ibuku masuk surga. Karena kata Rasulullah, orang meninggal di Madinah mati syahid. Ibu jangan menangis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan ibuku meninggal mati syahid di Madinah. Subhanallah. Karena Madinah itu kota Nabi. Jadi ibu kalau meninggal di Madinah, masya Allah itu syaratnya apa? Ibu tidak melakukan pelaku syirik. Ya Bunda, tolong hindari syirik itu. Jangan percaya ucapan orang tua, mbah, teteh di kampung, uak. Karena syirik itu kezoliman yang paling zolim di antara kezoliman. Ya, oke kita teruskan. Yang keenam, berbaik sangka terhadap Allah. Kenapa ya Allah rezeki saya seperti, jangan katakan kenapa ya Allah hidung saya mancung, hidung orang pesek. Terbalik ya. Kenapa hidung saya pesek, hidung orang mancung? Alhamdulillah Bu, kalau kita pesek tidak banyak menggoda, tantangan gak banyak. Iya, yang mancung alhamdulillah dia bersyukur, gampang lakunya. Lihat wanita cantik itu, hampir semua istri-istri pejabat saya lihat istri cantik-cantik. Ya cepat lakunya. Kalau jelek alhamdulillah kesempatan sombongnya tidak ada. Betul, bagaimana sombong hidung kemana-mana gitu. Iya. Sama dengan ibu, kalau dapat suami ganteng, ibu bersyukur, bangga perkenalkan saudara. Kenalin suami saya, masya Allah, ketemu di mana teh? Ganteng pisan atuh, gitu ya. Tingginya 175, hidungnya mancung, giginya rapi. Masya Allah, subhanallah, ketemu di mana atuh teh? Terserah, bilang aja. Dapat suami jelek, alhamdulillah, dinas keluar kota nggak ada yang menggoda. Iya, semua nikmat itu. Berbaik sangkalah kepada Allah. Sedahsyat apapun diturunkan ujian oleh Allah, ujian tidak ada yang salah, musibah tidak ada yang keliru. Yang keliru kita memandang ujian, musibah nggak bisa dirubah loh Bun. Yang dirubah persepsi menghadapi musibah, yang ditukar persepsi menghadapi ujian. Karena ujian tidak ada yang salah. Makanya doa Bunda, jangan berdoa ya Allah jauhkan hamba dari ujian, itu nggak boleh. Yang benar, ya Allah luluskan hamba menghadapi ujian. Kalau ibu menghindar dari ujian, kapan lulusnya? Ujian aja kagak. Saya yakin Bunda, maaf, Bunda bisa diuji loh lewat suami hari ini. Bunda diuji lewat anak. Anak kadang cerdas tapi overaktif. Kadang suami kaya tapi pelit. Ganteng tapi genit. Benar Bu. Ibu bisa salah satu di antara orang yang diuji seperti itu. Diuji lewat suami, lewat anak, lewat besan, lewat mertua. Tapi kenapa Bunda diuji? Karena akan ditingkatkan iman. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ketika diuji Bunda enak, lulus kita meningkat, gagal kita hancur. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Jadi harus jalan terus siap karena kita beriman. Semakin ibu rajin ke pengajian, semakin tekun membaca Al-Quran, semakin khusyuk berdoa. Jangan kaget hari-hari ke depan ini kita semakin diuji. Anak saya kan minggu yang lalu hampir meninggal loh Bu, yang saya kasih tahu kan ADB itu. Trombosit tinggal 20, darah sudah beku, muntah darah sudah. Kan saya kasih tahu kan waktu saya ngisi dulu Sabtu itu. Begitu pulang dari sini, masa kritis sampai hari Ahad malam Senin. Impus sudah tidak mengalir, muntah darah terus. Betul, sudah hampir lewat. Saya pulang langsung ke rumah di sini, ditelepon istri saya menangis.
Ini minta ayah datang, supir datang. Apa kata anak saya kelas 2 SD? Mi, tolong ayah datang, tolong supir datang. Disuruh ngumpul semua. Allahu Akbar, kelas 2 SD loh bunda. Tengah 6 itu bun, sudah hampir sakaratul maut. Udah gini, mata sudah kosong, nafas sesak, darah sudah tidak diambil, muntah sudah darah terus, hidung sudah keluar darah. Allahu Akbar, tapi saya yakin belum waktunya. Di tengah tangisan saya, belum waktunya Allah, belum waktunya. Saya pegang dadanya. Syafaqallah Umar, syafaqallah, syafaqallah Umar. Baru kita bongkar kebaikan kita. Kita bisa membongkar kebaikan kita kepada Allah ketika kondisi kritis. Misalnya bunda, ketika aku awal nikah ya Allah, pernah aku menolong hambamu yang keadaan miskin, padahal saat itu aku sangat miskin. Sekarang tolong hamba ya Allah. Jadi boleh membongkar kebaikan kita kepada Allah ketika kondisi kita kritis. Itu saya bongkar kebaikan saya semua. Aku dulu pernah diusir ya Allah ketika menyampaikan firman-Mu di masjid. Aku menolong agamamu. Sekarang tolong hamba ya Allah. Safaqallah, safaqallah. Habis saya ngomong gitu, saya angkat la haula wala quwata illa billah. Anak saya langsung hilang sesaknya. Hilang sesaknya anak. Langsung trombosit ke 45.000, 75.000, 125.000. Udah dicek dokter, boleh pulang. Subhanallah. Jadi kondisi ibu seperti itu, jangan panik. Target ibu hanya satu, doa dan berbaik sangka kepada Allah. Anehnya saya kondisi seperti orang, saya talkinkan malah. Karena saya menghadapi sakaratul maut itu biasa menghadapi ibu saya, abang saya, kawan saya. Tidak terbuka saya mentalkinkan anak saya, karena saya yakin belum waktunya waktu itu. Belum waktunya ya Allah, belum sekarang engkau panggil anakku, belum sekarang. Makanya tugas saya hanya satu, doa dan sungguh-sungguh yakin dan percaya anakku pasti sembuh ya Allah. Syafaqallahu Umar, syafaqallahu Umar, syafaqallahu Umar. Terangkat, lepas, selesai, dia pun enteng, langsung trombosit naik. Ternyata bunda, hidup ini hanya satu, pasrah dan yakin. Kalau kita pasrah dan yakin, insya Allah. Dan saya banyak menghadapi hal seperti itu. Saya dulu mau dibunuh preman bu, dikepung agen ganja, karena saya tahu gerombolan mereka. Dikepung agen ganja, pakai motor, hampir ditabrak saya. Saya terdiam, nggak mungkin saya melawan. 4 motor mengepung saya, mau nabrak saya. Sudah di tengah posisi saya begitu. Karena mereka tahu bahwa saya tahu mereka agen ganja. Pasti saya dihabisi. Ya Allah tolong hamba. La haula wa la quwata illa billah. Habis saya la haula wa la quwata illa billah. Motor itu kabur seolah-olah nggak tahu seperti apa saya dalam pandangan mereka. Kabur. Begitu saya buka mata, mereka kabur. Disitulah semakin hari semakin yakin. Ternyata persoalan hari ini sejauh mana tingkat keyakinan kita kepada Allah. Sejauh mana kepasrahan kita kepada Allah. Bunda seburuk apapun, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi siapa, pasrah ya Allah, bolak-balik hati suamiku ya Allah menjadi orang yang bertakwa. Engkau yang pemberi rahmat kepada suamiku, tunjuki suami hamba ya Allah. Menangislah, mau menangis. Saya berdoa itu menangis. Kata Rasulullah, bernangislah. Bagaimana kalau kamu nggak bisa menangis? Paksa menangis. Allah itu senang melihat air mata kita keluar itu. Subhanallah. Menghadapi siapapun ibu, menghadapi suami, menghadapi anak, kejahatan terhadap ibu, berikan hidayah kepada suami hamba ya Allah, kepada anak hamba ya Allah, agar mereka bisa beriman kepadamu. Tiap malam ibu menangis, apalagi nanti bulan Ramadan. Oh ya, Ramadan kita ada pengajian, supaya saya set. Kalau ada boleh, nggak ada nggak apa-apa. Ada nggak kajian Ramadan? Kalau ada khusus Ramadan saya bahas ya, jangan ini ya. Kita bahas tentang puasa, kemudian banyak hal, doa-doa apa yang bagus dipanjatkan ketika Ramadan, dan apa yang dilakukan terbaik di bulan Ramadan, ibadah apa yang paling utama di bulan Ramadan. Insya ya, saya bisa kok di sini, karena dari sini bisa langsung ke kantor. Tapi cepat hubungi ya. Apa bertahan di Rabu pertama? Ini hari apa ini Bu? Oh ya, Kamis pertama.
Iya tetap ya, tapi secepatnya kalau dibatalkan juga boleh, diteruskan juga boleh ya, supaya saya bisa ngatur. Karena saya ngisi juga di Al-Hajar bulan Ramadan ini. Al-Hajar apa namanya Bu? Rawamangun. Mereka minta itu Ramadan. Insya Allah kalau pagi bisa saya bilang. Jadi kita lebih pagi nggak apa-apa. Jam-jam 8, jam 10 pulang ibu bisa tidur 2 jam. Karena awal bulan itu 3 minggu sekolah anak saya libur saya lihat. Kalau ibu libur enak, habis ngaji jam 10 kita pulang, jam 8 kita mulai tengah 10. Ya, insya Bunda, ya kita teruskan. Ini luar biasa Bunda, berbaik sangka terhadap Allah. Pastikan dulu hari ini, ibu jangan pernah berburu sangka sekecil apapun terhadap Allah, terhadap hal yang tidak menyenangkan barangkali. Dalam bahasa kita manusia tidak menyenangkan, dalam bahasa Allah itu ujian. Itu proses peningkatan iman. Siapa sih yang menyenangkan? Maaf, suami selingkuh. Ternyata ujian buat ibu karena ibu makin taat. Tiba-tiba ibu dapat telepon dari sekretaris bahwa ada waktu di puncak ada meeting suami ibu dekat dengan wanita lain. Ibu nggak usah emosi lah, panggil aja bagus mas. Demi Allah, saya ada terima telepon gelap dekat dengan sekretaris. Kalau itulah pertama dan terakhir mas lakukan, demi Allah saya ikhlas mas. Tapi yang terakhir ya mas, itu yang kemarin. Nggak mungkin hanya karena kasus ini kita cerai mas. Mas bersumpah mau nggak mas, jangan mengulangi lagi ya mas, demi Allah saya ikhlas, tapi itu yang terakhir ya mas. Seandainya benar, tapi kalau tidak mohon maaf mas, saya sempat termakan fitnah, tapi kalau benar mau nggak mas bersumpah tidak mengulangi itu lagi. Udah berbaik sangka ibu, insya Allah suami tidak melakukan itu lagi. Tapi kalau ibu uring-uringan dan emosional, oh laki-laki itu gampang bu, karena saya laki-laki. Sedikit saja kami dicurigai, oh makin menjadi-jadi. Laki-laki sifatnya seperti itu. Coba tanya beliau ini. Laki-laki orang kedua di tempat ini setelah saya, betul? Tanya aja dia. Tapi kalau kami dilembutin, karena apa? Kami berangkat dari logika. Kalau ibu mengatakan itu, Pak demi Allah, seandainya benar, saya ikhlas kok Pak. Tapi itu yang terakhir ya Pak demi Allah. Tapi kalau tidak benar Pak, maafkan ya Pak, saya termakan isu. Itu bentuk cinta saya sama Pak demi Allah. Anak kita sudah besar-besar Pak, malu. Ya, bisa Bu. Bisa sabar. Harus ya. Jangan karena satu kasus ibu cerai, kasihan Bu, anak-anak korban. Orang tua tidak punya harga diri. Ada tetangga saya Bu, 4 anaknya, 3 bercerai. Subhanallah. Padahal mantunya cantik-cantik, ya, mantunya gagah, cucunya subhanallah cantik-cantik. 3 anaknya bercerai. Cuma 1 yang bertahan. Kan malu orang tua seperti itu. 4 gak ada yang bertahan. Punya anak 2, 3 cerai. Anak kedua punya anak 1 bercerai. Anak ketiga punya anak 1 bercerai. Gak punya harga diri orang tua kita Bu. Karena yang kita pikirkan bukan hanya kita. Harga diri kita, saudara kita, keluarga besar kita. Boleh jadi Bu mungkin ingin bercerai sama suami hari ini. Tapi pertimbangan itu. Ibuku gimana? Ayahku, mertuaku. Boleh jadi suami ibu gak benar. Tapi mertua ibu orang baik. Astagfirullah. Di mana mukaku ya Allah dengan mertuaku begitu baik selama ini kepadaku. Ya Bunda ya. Saya miris melihat artis-artis sekarang. Makanya beberapa artis diskusinya sama saya. Alhamdulillah ada yang sudah tidak jadi cerai. Saya masuk ke dalam. Sampai menangis mereka. Saya ngomong gini. Kalian ganteng luar biasa. Cantiknya Masya Allah. Harta melimpah. Masa masalah kecil kalian berpisah? Apa sebenarnya tujuan hidup Anda? Saya bilang. Tolong renungkan ya. Akhirnya bulan depannya nelpon, alhamdulillah Pak, istri saya bertahan, kami tidak cerai. Hampir lapor ke pengadilan Bu. Tapi saya telepon, jangan saya bilang. Orang aja suaminya hancur jelek bisa bertahan. Masa suami ganteng kamu bercerai saya bilang. Orang suaminya hancur Bu, hancur, masih bertahan. Iya. Coba logikanya sederhana. Suami ganteng, istri cantik, harta melimpah. Apalagi kurang Bu? Kurang bersyukur. Kedua kurang ajar. Apalagi mendengar ustadz-ustadz yang cerai itu ya. Subhanallah. Apa gak bisa lagi meyakinkan istrinya? Mereka pabrik figur. Ya. Saya sedih Bu. Diekspos di umum lagi. Udah 3 ya. 3 kan. Subhanallah, sayangnya saya nggak bisa masuk ke dalam. Kalau saya bisa masuk. Ke artis saya masuk, alhamdulillah. Kemarin pejabat eselon 2 Jakarta, sudah pejabat eselon 2 mau cerai, istrinya cantiknya Masya Allah, suaminya pejabat, datang ke rumah berdua. Oh saya bentak.
Mau jadi apa lagi? Bapak pejabat, istri cantik, kaya raya, punya butik, saya bilang. Masih juga cerai. Apa nggak malu, Pak? Bapak pulang dulu lah, merenung. Besok datang lagi ke sini, saya bilang. Apa yang terjadi, Bu? Sebulan kemudian ditelepon. Alhamdulillah, Pak, kami tidak jadi cerai. Kalau ibu pun ada masalah, Bu datang aja ke rumah. Saya ngomong nanti hati ke hati dengan suami. Iya, gak usah bawa apa-apa, bawa parcel aja cukup. Ya sudah, bawa juga jadinya ya. Subhan. Banyak Bu kasus saya hadapi, demi Allah kasus perceraian datang ke rumah. Alhamdulillah 90% tidak jadi. Saya bicara hati. Demi Allah ya Bun, saya bilang, apa sebenarnya Bunda cari? Taruhlah suami selingkuh, sudahlah dimaafkan. Dia sudah bersumpah ke depan, saya tidak mengulangi Bunda. Demi Allah, saya sudah sumpah tadi. Benar Pak? Iya, demi Allah dia mau robah. Bisa ya Bu? Pikirkan aja minimal 1 minggu. Tiba-tiba dia telepon. Alhamdulillah Pak, suami saya luar biasa perubahan. Kemarin itu terjadi. Sholatnya tidak tinggal. Puasanya Senin Kemis. Dia pejabat Bu. Kemarin istri cerita, Masya Allah Pak, suami saya sekarang luar biasa taat. Jadi butuh memang sentuhan rohani. Jadi kalau ibu dapat masalah di keluarga, bawa aja suami ke rumah. Insya Allah saya welcome anytime. Ya, bawa aja. Ibu akan saya rahasiakan kok. Hanya saya cerita kasus, nama, tempat, alamat saya tidak bongkar. Seperti kasus ini kan saya angkat, tapi saya rahasiakan orangnya. Ibu kalau ada masalah benar bawa aja ke rumah. Saya sangat senang membantu orang seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil atas izin Allah. Ada sekarang mau bercerai di sini? Jangan ya Bunda, kasihan. Dunia kita sebentar kok. Ibu dulu 3 tahun mempertahankan supaya dapat suami. Sudah dapat kok ditinggalkan. Bodoh Bu. Iya. Ibu 16 tahun mengincar dia. Tahun ke-17 baru nikah. Baru 7 tahun nikah sudah diceraikan. Lebih lama mengincar daripada dipakai. Kan rugi itu. Ngincarnya 17 tahun pakainya cuma 7 tahun. Merugi kan. Udah habis modal ngutang sama mama untuk juga. Aduh astagfirullah. Ibu mikir gitulah deh. Gitu aja pikirnya. Semua kita punya masalah. Kok Ustadz itu lebih dasar lagi masalah. Karena apa? Kami dikejar-kejar wanita. Betul Bu. Banyak janda-janda ngejar saya itu. Mau janda cantik. Betul. Saya jujur sama istri. Betul. Tahu nggak? Saya dikasih telepon loh janda cantik tadi. Saya tunjukkan jandanya. Mana kata ini teleponnya. Sengaja lewat depan rumah saya bawa mobil. Hanya saya duduk depan rumah. Pak hubungin saya Pak ya nanti kasih nomor HP. Subhanallah, saya terbuka sama istri. Tahu nggak janda itu berapa kali sudah meminta saya menghubungi dia. Kalau saya terbuka semua Bu, dalam semua hal saya terbuka. Ada uang saja pun ini ada uang, ambil aja. Saya tipe kalau bukan orang tertutup dalam semua hal. Ada kasih orang Pak ini rezeki berapa 5 juta, nih ambil. Makanya Bu, saya malu kalau buka dompet ini Bu. Hampir nggak ada uang di dompet saya. Paling isinya 5 juta, 7 juta cuma. Coba subhanallah. 7 udah besar ya. Masya Allah terlalu ya. Jadi kesimpulannya Bu, untuk menggapai sorga itu yang paling besar kita hindari berburuk sangka kepada Allah. Jangan Bunda ya. Jangan pernah katakan kenapa seperti ini. Tugas ibu hanya satu, menjalani hidup dan mensyukuri hidup. Saya ulangi Bunda. Tugas ibu hanya satu, menjalani hidup dan mensyukuri hidup. Masih syukur kita diberikan hidup, kesempatan kita mendekati Allah, kesempatan kita berzikir kepada Allah, kesempatan kita bertobat kepada Allah, kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kalau mereka meninggal usia muda yang tidak sempat bertobat? Betul? Bunda? Tugas kita menjalani hidup, mensyukuri hidup. Karena ada kesempatan kita bertobat, ada kesempatan kita minta ampun, ada kesempatan kita taat. Kalau kita cepat meninggal, boleh jadi dosa kita lebih banyak dari pahala kita. Apa yang kita harapkan di padang mahsyar? Ya Dek ya, anak Bunda ini, anak ya, itu mama. Umur berapa nak? SMP ya, kelas? Ya udah, jangan pacaran ya nak, ada waktunya kok. Kalau kamu berprestasi, subhanallah, dikejar-kejar orang. Belum pulang dari Jerman sudah dilamar orang. Anak saya cowok aja dilamar orang sudah itu. Orang bilang Pak Mujir besaran boleh, tapi kita lihat dulu depositonya, saya bilang. Ya subhanallah. Kalau terlalu jauh levelnya kan saya nggak enak ya. Saya 7 dia 10 oke lah. Kalau saya sampai 7 dia 17 miliar kan nggak enak saya. Subhanallah. Bu, lihat halaman 7. Berbaik sangka terhadap Allah. Apa itu? Ketujuh, bertobat. Hai orang-orang beriman. Tuh ya Bu ya. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ibu tahu prinsip tobat nasuha ada 4. Meninggalkannya,
Satu, Bu catat boleh? Satu, meninggalkannya. Oh, di sini ada syarat-syarat tobat kan? Satu, meninggalkannya. Kedua, menyesali telah melakukan itu. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu selamanya. Yang ke-8, ikhlas dalam bertobat. Tahu nggak ikhlas dalam bertobat? Maaf ya bun, saya jelaskan, tolong didengar ya. Ada orang bun, Allah berikan hidayah, dia berhijab syar'i. Tapi begitu berhijab syar'i, dia dijauhkan dari teman-teman akrabnya. Teman akrab yang tidak berhijab tidak lagi mendekatinya. Dia ngomong begini, ya Allah, sejak saya berhijab syar'i, teman-teman akrab saya SMA nggak mau lagi menghubungi saya. Berarti Allah jauhkan dia dari orang yang tidak mengikut Allah. Tapi dia tidak ikhlas dengan itu. Kalau doa saya malah lain, Bu. Ya Allah, dekatkan hamba kepada orang yang dekat denganmu, jauhkan hamba dari orang yang jauh darimu. Jadi kita setiap hari terawasi. Ibu berangkat coba dengan orang Sunda belanja ke Tanah Abang. Jam sabaraha atuh teh, jam 10, jam 11.40. Astagfirullah. Masuk zuhur atuh teh. Di mana ada masjid? Karena apa? Teman kita orang taat. Coba teman Ibu Nasrani, amuba asli muka Batak. Udah masuk jam 12.30 belanja aja dibawa. Habis itu makan-makan. Lihat jam tengah 2. Astagfirullah Bu si Hombing. Kenapa? Saya belum sholat. Aduh nggak apa-apa Bu. Sekali-sekali tak sembahyang. Tapi kalau kawan ibu taat. Jam sabaraha teh? 11.45. Astagfirullah. 10 menit lagi masuk zuhur atau teh. Cari masjid teh. Jadi kita terkontrol. Jadi ketika kumpul kawan-kawan saya ke rumah meskipun pejabat, saya suruh sholat, oh celana saya kotor. Udah pakai sarung, entar aja. Sampai maghrib, zuhur, asar, maghrib enggak sholat. Begitu mereka bubar dari rumah saya, doa saya sederhana. Ya Allah, dekatkan hamba kepada orang dekat denganmu. Jauhkan hamba dari orang yang jauh darimu. Alhamdulillah Bu. 100 lebih teman akrab SMA saya waktu di Sumatera Utara dulu sekarang. Allah jauhkan pelan-pelan. Di situ hati saya. Allahu Akbar, doa saya dikabulkan. Iya, saya bahagia sekali. Ibu jangan sedih. Sejak saya pakai jilbab sisai saya, kok saya jauh teman-teman yang tidak berhijab. Berarti Allah ingin memisahkan yang hak dan yang batil, yang solehah dengan yang salah, yang menyimpang dengan yang benar. Alhamdulillah, makanya di sini ikhlas dalam bertobat. Ibu jangan sedih. Sejak saya berhijab Pak, sejak saya rajin mengikuti pengajian Pak Munjir, kok teman-teman akrab saya menjauh. Alhamdulillah. Allah ingin bersihkan ibu agar tidak lagi ngerumpi orang lain. Allah jauhkan ibu agar tidak terus selalu tawaf di mall itu. Ini tiap hari tawaf di mall. Pulang pengajian tawaf. Tawafnya di mall. Sampai 4 jam tawafnya. Ya, subhanallah. Oke. Yang kelima, meminta halal, membebaskan diri dari hak yang pernah ibu zolimi. Yang tersakiti minta maaf, yang punya hutang kita bayar hutang. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal Bunda? Sama ahli warisnya, anaknya. Anaknya meninggal, cucunya cicitnya. Tapi harus ada akad. Ya, ada disebut akad nikah. Mas, mohon maaf, nenek kamu itu Bu Ustazah almarhumah, Bu Ustazah Haryani. Betul Bu, ada apa Bunda? Kamu tidak mengenal saya, tapi saya mengenal kamu. Saya dulu pernah 28 tahun lalu ngutang belum bayar. Ini saya bayar 4,8 juta. Bisa ahli waris, tapi kalau menyakiti hati orang, hati ibunya tidak bisa diwakili oleh hati anaknya. Makanya menyakiti orang itu berbahaya Bunda. Kalau ibu berhutang bisa dibayar kepada ahli waris. Kalau kita menyakiti ibunya meninggal, minta maaf sama siapa Bunda? Anaknya tidak bisa mewakili itu. Karena ini persoalan hati bukan persoalan hutang. Makanya syarat tobat itu sampai F ini, meminta halal. Makanya doa kita kalau habis pengajian apa Bu? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau ada dosa, dusta, canda di sini, insya Allah diampuni Allah. Itu kafarat dosa kita ketika di majelis. Jadi Bu habis ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan juga ngumpul, baca aja itu. Bu, kita baca kafaratul majelis ya Bu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah, enak Ibu. Setiap pembicaraan kita ngobrol dengan saudara, bersih kita dari dosa. Insya. Nah, yang kelima apa Bu? Bertobat sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Bahkan Rasulullah memberikan contoh ekstrim, sampai bayang-bayang malaikat kelihatan, tobat kita insya Allah masih terima Allah.
Tapi bukan malaikatnya bunda ya, tapi bayang-bayang. Kalau dosa kepada Allah, minta ampun sama Allah. Dosa kepada manusia, satu, minta maaf kepada manusia. Kalau hutang kita bayar, kalau kita zolimi minta maaf. Subhanallah. Kemudian yang kesembilan, mengangankan hal terdekat dan berpikir akan kehinaan dunia. Bu, tuh, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyak harta dan anak. Bu, kalau kita ketemu dengan orang apa yang ditanya? Anak kan. Kamu udah berapa anak? Teman SMA ketemu 30 tahun kemudian. Kalau harta kita dibicarakan di belakang biasanya. Tahu nggak dia sekarang? Mobilnya 4, rumahnya 70 miliar. Biasanya harta dibicara orang bisik-bisik, anak itu transparan. Apa kerjanya? Apa? Suaminya direktur PT Angin Ribut. Masa sih? Iya. Biasanya harta dibicarakan orang bisik-bisik. Yang transparan apa? Anak. Begitu kita dengar, maaf bunda jangan tersinggung ya. Begitu kita dengar anak teman saya, teman kuliah ada 3 nggak punya anak. Berapa anak toh? Belum ada Zil. Nikah berapa? Sudah 18 tahun, sabar ya. Boleh nggak saya sarankan ngangkat anak? Kayak hari tua kita insya Allah ada yang jaga. Tapi kalau bisa ngambil anak, saya bilang dari pihak suami, anak laki-laki atau perempuan dari pihak suami. Jadi mahramnya suami. Kedua, ahli waris suami. Yang ketiga, suami boleh menikahkan karena ponakan kandung dari anak laki-laki, saudara laki-laki. Iya bu, sering saya anjurkan. Kalau ibu harus terpaksa ngambil anak, ambil saudara laki-laki dari saudara laki-laki ponakan suami. Atau saudara perempuan ponakan suami. Itu anaknya, ponakan kandung. Jadi dia boleh berpelukan, berciuman. Benar bu. Anak perempuan dari saudara laki-laki suami. Dia itu ponakan kandung, ahli waris suami itu. Dia boleh menciumnya, memeluknya. Dan ahli warisnya, ponakannya kok. Dan menikahkan bisa. Misalnya saya nggak punya anak. Saya memang tidak punya anak perempuan bu. Anak saya laki-laki tiga-tiganya. Saya kadang pingin mengambil anak perempuan. Cuma seperti pertimbangan saya, keluarga saya anaknya laki-laki banyak, yang perempuan cuma 2. Dan tidak dikasih. Sementara saya ngambil anak perempuan orang, istri saya nggak setuju, nanti tidak mahram. Betul juga saya pikir. Betul ya? Jadi bunda, mohon maaf, saya tidak perlu tunjuk tangan bunda. Mohon maaf sekali, bunda jangan tersinggung. Kalau ada bunda yang tidak punya anak di sini, saya sarankan ambil anak lah, menjaga hari tua kita besok. Bagaimanapun kita nggak tahu umur ya bu. Kalau sampai tua ada anak kita, kalau kita cintai meskipun anak angkat, insya Allah dia mencintai kita kok. Betul, ya? Karena Allah sudah ada 3 kriteria bu. Buka Al-Quran surat 42, 49, 50. Surat 42, 49, 50. Waktu 1/4 jam lagi ya. 42, 49, 50. Ada di situ nggak coba? Ketemu? Surat 42, 49, 50. 2 ayat. Ketemu ya mbak? Bu? Ya baca. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Nih garis bawah ibu. Bahasa Allah ini membujuk kita. Informatif, komunikatif. Ya, hak Allah menciptakan apapun di muka bumi ini. Jadi kita tidak bisa bikin anak. Anak itu dari Allah. Hanya secara teori medis harus masuk sperma bertemu dengan sel telur, nempel di dinding uterus, itulah menjadi janin secara teori medis. Tapi bisa tanpa sperma punya anak. Maryam, orang sekarang tidak punya suami melahirkan. Oh iya sama dengan Maryam, itu berzina. Ya, terus. Nih bukan kepada siapa yang dia kehendak, bukan kepada siapa yang kita kehendaki. Ada orang anaknya 9, perempuan semua. Allah berkehendak. Ada orang satu keluarga 9 perempuan semua. Ada kasus keluarga ibu begitu? Ibu 4 perempuan semua ada? Atau ibu punya anak 3 perempuan semua ada kan? Ibu nggak boleh stres, itu dari Allah. Bahkan ibu beruntung, tinggal menunggu dilamar. Kalau saya cari uang banyak karena harus melamar. Jadi harus kerja keras menabung. Anak saya 3 laki-laki.
Kecuali ibu ikhlas memberikan anak wanitanya tanpa mahar, itu lain cerita ya. Mungkin sungkan karena anak ustadz gitu ya. Terus dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang kehendak. tuh anak saya contoh 3 laki-laki semua. Siapa yang dia kehendaki. Terus Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dihendaki. keluarga saya kami 7, 4 laki-laki 3 perempuan. Satu keluarga kami 7 Bu, 4 laki-laki 3 perempuan. Saya laki-laki paling kecil. Saya termasuk beruntung Bu. Punya abang 3, punya kakak wanita, punya adik 2 wanita. Saya di tengah. Makanya saya dari kecil itu manja. Sampai sekarang saya manja itu masih kelihatan. Makan saya di kamar Bu, jarang di meja makan. 10 menit sebelum masuk saya telepon istri saya, tolong siapkan makanan, ada ikan, tempat duri, jus timun, jus wortel, jus apel. Siap, iya. Saya memang manja, saya bilang boleh buat. Kamu dapat nasib jelek, dapat suami manja gitu. Iya, karena saya dilayani, kakak saya wanita, adik saya wanita 2, abang saya 3. Saya kuliah, abang saya sudah bekerja semua. Setiap bulan dapat setoran. Iya. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya. Ya terus. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia Tuh berarti pakai bahasa Bunda Bun. Kalau ada mohon maaf ya Bunda. Ada di antara yang hadir di sini Bunda belum punya anak, sampaikan ayat kepada suami, demi Allah Mas, mandul itu bukan karena kemauan saya, sudah takdir nih. Siapa yang dia kehendak. Tidak fair kalau istri mandul, suami menceraikan. Saya lebih sepakat, ada 2. Cuma alternatif kedua agak ekstrim. Yang pertama ngambil anak, kedua nikah lagi. Ibu dari anak istri kedua suami ibu menjaga bersama-sama. Tapi itu mungkin ibu belum tentu terima ya. Itu yakin ibu belum siap lah ya. Ibu kan baru insyaf ini. Iya. Minimal poin pertama ibu, mengambil anak angkat. Rasul aja punya anak angkat. Siapa anak angkat Rasul? Siapa? Zaid kan. Yang belakangan bercerai dengan istrinya, kemudian dinikahi Rasulullah. Itu mantan mantunya itu, tapi anak angkat bukan anak kandung. Kalau anak tiri kita boleh nikahi sebelum kami gauli itu boleh. Misalnya saya menikah dengan seseorang, dia janda, punya anak 26 tahun. Begitu saya menikah, istri yang ibunya itu meninggal atau sakit tertentu, begitu meninggal saya boleh menikahi anaknya ini. Kalau belum saya gauli, kalau digauli haram, menjadi mahram saya, itu anak saya. Karena istrinya, ibunya istri sah saya dan pernah sudah saya gauli. Itu nggak boleh lagi. Tapi kalau belum boleh, anaknya saya nikahi. Jadi begitu juga ibu, ulang baca Bu yang tadi. Yang masalah mandul itu apa kata Allah? Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Tuh berarti kehendak Allah ibu. Jangan kecil hati suami, jangan mendoktrin ibu, melecehkan ibu. Mas, belakangan ini Mas selalu miring ngomong dengan saya. Dasar wanita mandul, demi Allah Mas. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang mau mandul loh Mas. Ini kehendak Allah Mas. Kalau boleh saya sarankan Mas, boleh nggak kita ngambil anak dari saudara Mas saja supaya fair Mas. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Ibu ngomong aja jujur, bawa ayat ini. Karena saya terus terang, kalau disakiti istri itu saya sangat tersinggung. Saya paling nggak suka melihat orang yang membentak-bentak istrinya tanpa alasan, apalagi melanggar syariah. Dasar perempuan mandul. Demi Allah tidak ada wanita di muka bumi yang mau mandul. Sepakat ya Bunda? Siapa sih nggak punya momongan? Tapi di sini sudah jelas Allah menghendaki mandul bagi wanita tertentu. Diuji Bunda, diuji suami. Makanya kalau ada Bunda kasus sudah hari ini Bunda mohon maaf ya, jangan ibu terpukul. Gembiralah, ya Allah ternyata mandul itu bukan karena aku, karena takdirku. Tapi kalau alasan belum punya anak, jangan klaim ibu mandul. Tahu nggak ibu? 10 tahun orang tidak punya anak. Saya bilang telepon saya. Ternyata ada usaha ikhtiar. Udah 10 tahun hamil Bu. 1. Banyak mandi hujan suami istri. Tapi hujan jangan ditampung di wadah. Harus langsung air hujan itu sebanyak mungkin. Karena berdasarkan Al-Quran, air yang kuturunkan dari langit itu menyuburkan segala sesuatu apa yang di bumi. Yang di bumi saja pun gersang 6 bulan sudah hampir mati akarnya kayu jati, bisa hidup apalagi rahim ibu dan sperma. Karena saya selalu tanyakan ini, kenapa kamu gagal? Secara medis apa? 1, kualitas sperma dingin. 2, maaf, keasaman vagina tinggi.
Spermanya bagus, begitu masuk mati bibit itu. Itu ada yang diurut di kaki. Kalau ibu ada masalah, suruh aja suami ke rumah. Ada diurut di kaki itu. Nanti kita terapi. Yang kedua, kalau terapi dari luar selain urut itu bunda, 10 tahun pun bisa insya Allah. Jangan ibu langsung harga mati walaupun uji medis ibu tidak beranak. Ini kasus jamaah saya. Pak, anak saya sudah 10 tahun gak nikah. Anak ibu, anak bapak apa? Perempuan. Secara medis ini masalah. Mau gak saya anjurkan apa? Banyak mandi hujan. Tapi hujan yang tidak ditadah. Langsung aja yang dari atas. Yang jangan dari genteng. Betul-betul yang dari atas. Jangan kena benda lain. Yang kedua, ibu tolong berhenti makan daging dan ikan. Maksimal daging dan ayam. Maksimal sekali seminggu. Perbanyak makan sayur dan buah. Saya sempat anak pertama kedua itu 6 tahun gak punya anak. Berhenti saya perjalanan keluar kota, saya mengurangi makan daging dan ayam, subhanallah. Saya tiap hari mengkonsumsi makan sayur dan buah, dapat anak nomor 2, 2 tahun kemudian dapat anak nomor 3. Tahun lalu istri saya hamil lagi alhamdulillah. Tapi keguguran umur 4 bulan. Jadi bunda kalau tingkat kesuburan itu aja, tolong kurangi konsumsi daging dan ayam, banyak sayur dan buah. Insya Allah. Ikhtiar kita maksimal, Allah melihat ikhtiar kita. Jangan ibu kata kunci begitu dokter memvonis ibu mandul, katakan tidak. Bukan tidak sama korupsi maksud saya. Katakan tidak. Tidak, Allah berikan aku anak. Riset medis silakan, tapi ketentuan di tangan Allah. Ibu saya 7 tahun, abang saya 9 tahun loh. Enggak punya anak itu. Kembali ke kepercayaan, yakin, berusaha sungguh-sungguh, mandi hujan banyak, hamil. Tapi jangan di depan rumah gitu, malu kita. Di belakang ada nggak kosong? Mandi suami istri yang langsung pakai tadah gitu. Ya langsung dari air hujan. Efektif insya Allah bunda. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Waktu 5 menit, 10 menit lagi masih ada pertanyaan. Ada? Ya silakan. Waalaikumsalam. Sebaiknya segera dikuburkan. Betul. Tapi kalau ada yang ditunda menunggu anak kumpul dulu itu dosa. Sebaiknya tidak dianjurkan. Karena yang dibutuhkan jenazah itu bukan kehadiran fisiknya, tapi 2 anak yang soleh. Apa artinya anak dari Amerika, maaf, S2 dari Houston, S3 dari Oxford, Inggris. Kalau justru kelahirannya bukan anak yang soleh, tidak mendoakan, sekadar mencium jenazah ayahnya, nggak menguntungkan jenazah. Target kita sekarang menyelamatkan jenazah dulu lah. Ayah saya meninggal dulu begitu di Medan. Pastikan nggak bisa terbang abang saya dari Kalimantan, nggak bisa, ya sudah kita kemakamkan. Abang saya waktu itu dinas, nggak bisa, ya sudah. Yang bisa aja datang, kita makamkan. Sebagusnya jangan. Contoh, kan saya cerita kemarin, saudara saya ipar yang meninggal di Shanghai kan. Tahu nggak ibu? Selasa kemarin baru datang, hampir 1 bulan. Sudah saya bujuk sebenarnya, bisa enggak dimakamkan di China saja, di Shanghai. Kecuali begini bunda, suami bunda duta besar atau konsulat jenderal di Brasilia, Kolombia, Argentina, Swedia. Di sana muslimnya sedikit, kuburannya mahal. Dengan alasan itu mungkin 4-5 hari bisa kembali ke Indonesia. Apa boleh buat itu ya? Bisa toleransi. Misalnya suami ibu sedang dinas ke Brasilia, di sana kan kuburan Islam sangat tidak ada, terutama di Rio de Janeiro. Di sana satu-satunya kota di dunia ini yang tidak ada masjid besar di dunia cuma di Rio de Janeiro itu. Kalau meninggal di sana atau di Kolombia jangan, nggak usah, biar aja dibawa ke Indonesia. Pertama mensolatkan siapa, kedua kuburannya yang tidak ada. Daripada dikremasi boleh. Tapi kalau asal nunggu anak-anaknya di mana, di Houston, terbang dari Houston ke Maribo 27 jam transit di Tokyo. Ya kalau bisa langsung pulang, kalau enggak. Akhirnya apa bu? Sampai kemari 2 hari kemudian. Maaf, sholat jenazah aja nggak bisa. Nggak butuh jenazah ayahnya dengan dia, betul kan? Yang dibutuhkan apa? 2 anak yang soleh. Maka saya maaf, agak mencela ya bu. Kalau mencela terlalu ekstrim. Saya agak mencela, maaf, orang-orang Sumatera biasa, orang Padang, orang Medan segala macam, meninggal ayahnya di Jakarta, ibunya di Jakarta, jenazah dibawa ke Payakumbuh. Saya bilang di Jakarta kuburan banyak, orang Islam menumpuk. Kenapa harus dibawa ke Padang, dibawa ke Medan?
Makanya pesan sama istri saya, dimanapun saya meninggal kalau bisa jangan terpaksa harus kalian datangi. Cukup doakan, tanyakan biaya penguburan saya berapa. Misalnya saya sedang ceramah di Kalimantan meninggal, udah kuburankan saya di Kalimantan. Gue saya bawa jenazah ke Jakarta. Iya, saya ngomong sama istri saya begitu. Kalau Allah takdirkan saya meninggal 40-30 tahun ke depan sedang ceramah di Pekanbaru, sudah di Pekanbaru saja dikuburkan. Kok ketawa Bu gitu. Subhanallah. Nggak usah kalian hadirin, nggak apa-apa. Jamaah saya cukup kok mensolatkan itu. Yang penting doa istri saya, doa anak saya. Mendingan tiket pesawat kalian pulang pergi Pekanbaru Jakarta itu untuk sedekahkan sama orang miskin, lebih enak lagi, betul ya? Kalau saya begitu sih, praktis berpikir saya. Ya, pakai tenda aja saya nggak mau. Saya bilang kalau saya meninggal tolong jangan pakai tenda depan rumah, mengganggu orang. Hidup belum tentu menguntungkan orang saya kok, malah meninggal merugikan orang. Oh terlalu kenapa Pak Munjir meninggal tendanya besar, nggak perlu. Naik aja ke atas ke genteng duduknya. Ya udah, pertanyaan berikutnya. Iya Ibu. Kasih mic-nya Bunda. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi Ba'dal haji Pak Ustaz. Misalnya orang tua kita belum haji, terus kita ingin memba'dalkan, kita pun belum haji, tapi kita tanyakan ke Ustaz atau ke orang lain bagaimana? Satu, badal haji dianjurkan kalau orang tersebut pernah terucap ingin bercita-cita mau berangkat haji. Ya maaf ya Bunda, saya ekstrim ya supaya gampang dipahami. Orang tua Bunda maaf, orang Jogja, Kejawen tiba-tiba meninggal, maaf karena alasan ekonomi Ibu bikin badal haji orang tua, nggak ada kewajiban. Badal haji itu sebagusnya dilakukan. Contoh, orang tua Ibu sudah menabung, belum waktunya haji, belum dipanggil sudah meninggal. Atau berangkat haji di pesawat meninggal, itu dibadalkan bagus. Tapi kalau tidak ada cita-cita, dia Kejawen, besar di Wonogiri, Purwokerto, Aji Barang, ojo. Mendingan kalau punya uang kasih sama adik kandung ibu yang lebih taat dari ibu yang orang tua yang Kejawen tadi. Orang Indonesia saya lihat dikit-dikit badal haji, saya bilang, pernah nggak dengar cita-cita berangkat haji orang tua? Nggak ada sih Pak, jangan. Cita-cita aja kok dibadalkan, cita-cita aja nggak ada. Yang kedua, seabdol-abdol membadalkan haji itu ya orang sudah pernah haji. Yang kedua, seabdol-abdolnya saudara terdekat. Jangan orang lain. Doa-doanya itu kan doa anak kandungnya, doa istrinya, doa cucunya. Sebagusnya orang lain, jangan ustadz. Ya, maaf, sebaiknya keluarga terdekat, bukan orang lain, itu maksud saya. Jadi kalau belum pernah dengar, maaf ya Bunda ya, agak ekstrim, belum ada pernah cita-cita, ya maaf, orang tua Jogja, Solo yang mungkin Kejawen nggak pernah sholat, tiba-tiba meninggal dibadalkan, sholat aja kagak. Jadi hukumnya lebih mudah, lebih mendahulukan orang hidup. Ada saudara ibu misalnya, adik kandung ibu kita yang meninggal pingin sekali haji, orangnya soleh, mendingan dana itu ditabung kasih untuk berangkat haji bibi atau bule, lebih bagus itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan ketiga, ya silakan. Tolong Bu dikirim. Tolong Mas tolong tolong dikasih. Kasih A supaya agak ramping dia. Kasih mic ke belakang A. Ya, langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, melanjuti pertanyaan yang pertama tadi, apa hukumnya untuk seorang wanita berziarah ke makam orang tuanya Pak Ustaz? Berdasarkan hadis, Rasulullah itu membawa ziarah Aisyah itu cuma sekali seumur hidup. Ibu tidak dianjurkan berziarah sebenarnya. Yang disuruh itu apa? Mendoakannya. Makanya dalam Islam itu tidak ada pakai batu-batu nisan, tidak ada masang-masang itu. Gundukan tanah cukup. Lihat kuburan di Saudi itu, di Ma'la itu, betul kan? Cuma batu-batu. Karena yang butuhkan jenazah itu bukan kehadiran ibu di pemakaman. Makanya orang Arab itu nggak pernah ke makam-makam, wanita Arab itu. Di Indonesia ini saya larang ibu, kalau meninggal suami ibu, anak ibu, orang tua ibu, nggak perlu ikut ke pemakaman. Dilarang sebenarnya. Makanya orang Arab itu mana ada ikut ke pemakaman. Cuma kita aja orang Indonesia. Sampai pemakaman pingsan, tanpa kerjaan orang lain. Kalau meninggal mendingan sekalian aja dikubur kan gitu. Ini pingsannya 2 kali jatuh, hidup lagi dia kan jatuh gitu. Iya. Udah pingsan jadi urusan orang. Akhirnya apa? Jenazah yang sudah dimasukkan, jenazah suami ibu terlambat penguburan. Kenapa? Orang konsen ngurusin ibu. Kami di Bekasi begitu sudah sekarang.
Kita bujuk, Bu, mohon maaf ya Bu, lepas aja ya Bu, suami jangan ibu turun ya. Islam tidak menganjurkan wanita ziarah-ziarah itu. Karena iman wanita setengah laki-laki, gampang shock, gampang pingsan, gampang jatuh. Akhirnya orang konsen ngurusin ibu. Kasihan Bu, udah capek ngurusin jenazah ibu, kasihan ngurusin ibu lagi. Mana nggak meninggal lagi kan gitu. Ya, kan pingsan, kasih minyak angin, sadar. Nanti begitu terakhir apa namanya batu nisan mau ditancapkan, pingsan lagi. Sekalian aja deh ikut gitu loh. Subhanallah. Islam itu ilmiah Bu. Allah maha tahu bahwa iman ibu setengah laki-laki. Gampang pingsan, gampang segala macam. Jadi dalam Islam sebenarnya Bunda tidak dianjurkan ke kuburan. Adapun hadis tentang dulu kularang kamu ke kuburan berziarah, sekarang ziarahlah. Itu untuk laki-laki. Hadis itu sebenarnya untuk laki-laki. Tidak berlaku umum. Sebagian ulama salaf itu untuk laki-laki mengatakan. Jadi ibu sudah doa aja lah. Rasulullah itu yang setahu saya, Aisyah seumur hidup selama mendampingi Rasulullah cuma sekali ziarah itu dibawa. Seumur hidup. Subhanallah. Bisa? Insya. Yang dibutuhkan suami ibu itu bukan kehadiran ibu di kuburannya, tapi mendoakannya. Kedua, menjaga amanah anak dan harta ibu. Maaf Bu, jangan tersinggung ya Bu. Itu bagi orang tidak beriman sih. Banyak saya pergoki, begitu harta ditinggalkan, matikan tolong matikan. Begitu harta ditinggalkan suami, hidupnya malah hura-hura. Ya Allah, dia aja nggak bisa ini. Sampai muter dia. Subhanallah. Bukan kesalahan orangnya, HP-nya terlalu mahal kali. Udah bisa. Udah, itulah repotnya HP mahal itu. Paling tidak mahal menurut saya. Ibu langsung jangan Allah gitu. Udah, itu ya Bunda. Saya mohon ibu menahan diri sebagusnya jangan. Yang keempat terakhir. Udah, kalau nggak ada, Bunda Ramadan tolong cepatnya, ya. Karena ratingnya tinggi Ramadan ini, ya. Jadi agak beda. Kalau perlu di DP dulu nggak apa-apa ya. Ini nanti bacaan hafalan Bunda Ramadan, doa dan wirid. Ini bagus sekali nih. Bisa dibaca, dihafal doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Hindari berdoa kalau bisa pakai bahasa Arab karena doa-doa yang dibaca oleh para Rasul dulu. Insya bagus itu tulisannya Ustadz Yazid. Yang kedua, suami ibu yang belum insaf, belum sadar, kasih hadiah di meja kerjanya, diam-diam aja jangan ketahuan. Dahsyatnya azab neraka. Atau di meja kerja mertua yang belum bagi warisan, kasih aja ini. Jadi bisa dibagi ya. Mudah-mudahan insaf dengan baca ini. Ibu kan ceritanya warisan aja dipikirin. Baik, terima kasih Bunda. Yang berminat silakan di depan sana. Ini buku baru terbaru saya bawa. Dahsyat api neraka terhadap mertua dan suami. Ini untuk keluarga semua, doa dan wirid. Sangat bagus. Saya sendiri senang baca ini Bu. Tulisan Ustadz Yazid. Baik, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا ربي شكرا هديت قلبي شكرا